Shalom Jemaat GKI Makassar. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di minggu ketiga tahun baru 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang boleh memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, mari kita bersama-sama menyatakan pujian kita kepada Allah. Muliakan bagi Allah. Kita angkat pujian ini. KPPK nomor 26, bait pertama dan bait yang kedua sambil berdiri. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya salib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Naplah penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Dengarlah nas pembimbing kita pada hari ini, Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita bersama-sama bersaat teduh. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, tahun 2020 telah kita lewati, kita percaya Tuhan memimpin kita. Dan hari ini tanggal 17 Januari 2021, kita percaya Tuhan juga yang memimpin jalan hidup kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian Pimpin Aku, KPPK nomor 229, bait pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua kita memuji Tuhan sambil berdiri. Aku agar ku tak tersesat, Kau
beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di surga. Masih tetap berdiri, kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memasuki doa syafaat. Di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami seringkali berbuat kesalahan, pelanggaran ataupun dosa di hadapan Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni kami sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, boleh layak di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat GKI Makassar. Tuhan menolong kami di dalam melewati berbagai hal pada tahun 2021 ini. Tahun 2020 telah lewat. Di dalam segala hal yang kami alami, sehat, sakit, senang, susah, suka, duka, berbagai hal, Tuhan memimpin setiap kami, Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam semuanya itu, Tuhan Yesus ajari kami agar kami mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup setiap kami. Secara khusus pada tahun 2021 ini, hari ini tanggal 17 Januari, kami bersama-sama berdoa Tuhan memimpin kami sehingga hidup kami sepanjang 2021 hidup yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang kami percaya, kami sembah, kami layani. Kami naikkan syukur Tuhan memimpin kami. Kami berdoa biarlah dari hari ke hari kami sebagai jemaat GKI terus memiliki iman yang dari hari ke hari makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang usia indah. Tuhan Yesus menolong mereka di dalam keterbatasan fisik, tidak kuat berjalan, penglihatan, pendengaran yang semakin berkurang. Tuhan Yesus kuatkan mereka, menolong mereka. Bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus menolong, memberikan kesembuhan untuk Pendeta Immanuel bersama rekan-rekan jemaat yang lain dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Untuk tim medis atau pengobatan yang dilakukan dapat membantu kesembuhan dari mereka. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan usaha di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan berkat kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka bahwa agar mereka kuat untuk melewati semuanya. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk pemerintah saat ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong dalam upaya untuk memberikan vaksin kepada penduduk Indonesia meskipun masih terbatas.
Tuhan menolong sehingga pemerintah dapat melakukan dengan tepat, dan juga untuk ke depan kecukupan dari vaksin dapat tercukupi. Berdoa untuk upaya-upaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara khusus kota kami, Kota Makassar. Tuhan menolong dalam upaya-upaya untuk memulihkan akan ekonomi bangsa dan negara Indonesia ini. Berdoa untuk pemerintah Kota Makassar, Tuhan Yesus menolong. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita sama-sama baca bacaan pertengkapan dari KPPK nomor 4 halaman 696. Firman Tuhan ajaib dan sempurna. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan dengan diringi pujian persembahanku. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Kita ke pujian ini, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan syukur, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja ini, GKI Jemaat Makassar. Berdoa untuk setiap jemaat GKI Makassar, Tuhan berkati dalam berbagai pergumulan hidup, dalam usaha pekerjaan, dan juga dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus memberkati. Untuk majelis gereja yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari, jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita sebagai manusia. Namun satu hal yang kita percaya, ada rencana Tuhan yang indah. Tiada terduga kasih Tuhan, heran besar bagi kita arti kehadiran Tuhan. Kita angkat pujian ini, arti kehadiran-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diuraikan oleh Penginjil Hedwig. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini adalah hari yang kami siapkan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mencari kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyapa Engkau dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa kami. Saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya isi hati Tuhan bisa kami mengerti dan kami bisa melihatnya sebagai tuntunan Tuhan bagi kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan baik hamba-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang mendengarkan penguraian firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Tolong kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid yang diajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu saya mau tamat SMA, kira-kira menjelang akhir saya tamat SMA, ayah saya berkata kepada saya, "Kamu bebas memilih kota di mana kamu ingin berkuliah." Di Indonesia maksudnya, dan tentu saja di universitas negeri. Sebab waktu itu saya tidak diizinkan untuk masuk sekolah teologi, maka saya memilih kota Jogja sebagai destinasi saya untuk melanjutkan studi. Mengapa saya memilih kota itu Bapak Ibu? Karena pada waktu itu di kota saya dan di antara siswa-siswa SMA, Jogja itu menjadi ikon kota pelajar. Kota yang menjadi tempat yang sangat nyaman buat anak-anak belajar dan ada banyak pilihan universitas baik di kota itu. Saya sama sekali belum pernah pergi ke Jogja. Mungkin dalam hitungan jari saya hanya keluar dari kota Jambi hanya beberapa kali saja. Bapak Ibu, karena terkenal sebagai kota pelajar, maka orang tua saya pun tentu mendapatkan informasi yang baik tentang kota di mana anaknya akan melanjutkan pendidikan. Dengan penuh keyakinan, saya melangkahkan kaki saya Mei tahun 96, kalau tidak salah tepatnya saudara. Saya mulai menata masa depan saya di kota Jogja dan didampingi beberapa saat oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata akhirnya saya tidak melanjutkan studi saya di Jogja dan saya akhirnya kuliah di Kota Malang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak dari rencana kita, banyak dari pilihan dan arah kita tiba-tiba berubah. Bahkan perubahan itu jauh dari apa yang kita planningkan, jauh dari apa yang kita usahakan.
Kita sudah merasakannya hampir 1 tahun ini, bukan? Pengalaman kita tahun lalu membuat kita ragu-ragu akan perjalanan kita di tahun 2021 yang baru 2 pekan ini kita lewat. Maka dalam tema kita pada hari ini, kemana arah kita? Kemana Tuhan mengarahkan kita tahun 2021 ini? Atau dengan kalimat yang sederhana, Bapak Ibu saya mengatakan, Tuhan akan bawa kita ke situasi seperti apa pada tahun ini? Tuhan akan menuntun kita ke dalam situasi seperti apa pada tahun ini? Mari Bapak Ibu kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 ini kita melihat ketika Abraham mendengar panggilan Tuhan untuk pergi dari Haran, Abraham tidak tahu dengan pasti. Dia tidak tahu persis kemana tujuan hidupnya, kemana Tuhan mengarahkan langkah kakinya. Ayat yang pertama dikatakan, negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 pun mengatakan demikian. Negeri itu adalah negeri yang akan diperlihatkan. Itu negeri yang masih akan ditunjukkan. Bapak Ibu, kalau dalam istilah anak sekarang itu posisi atau kondisi Abraham sekarang itu udah posisi PW. Posisi enak banget. Abraham diminta untuk hijrah meninggalkan Haran itu dia sudah menikah. Udah punya aset. Udah mapan. Dia udah berada dalam comfort zone, bukan? Sulit sekali orang move on dari comfort zone. Ia sudah memiliki segala harta benda. Umurnya udah 75 tahun. Udahlah, janganlah repot-repot pindah-pindah pergi ke tempat yang dia belum tahu di mana itu. Bagaimana tempat itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Allah kepada Abraham untuk pergi, itu artinya ia mau dipisahkan dari akarnya. Dia mau ditarik dari akarnya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat ini disebutkan sebanyak 3 kali di sana adalah ada kata dari. Ada 3 kali kata dari disebutkan di sana yang jelas-jelas menunjukkan bahwa semua itu harus ditinggalkan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Itu menunjukkan satu tempat, di sanalah tanah kelahirannya. Itulah bangsanya. Di sanalah dia mendapatkan berkat. Disitulah dia hidup dengan keluarganya. Abraham harus meninggalkan
semua yang berarti baginya. Meninggalkan akarnya, meninggalkan apa yang dia miliki. Meninggalkan barangkali masa depan yang sudah dia bangun, dia sudah rancangkan bersama dengan istrinya. Meninggalkan semua kepastian masa lalu, menghadapi ketidakpastian masa depan. Mencari dan mengikuti petunjuk dari kehendak Allah. Bapak Ibu, ini suatu pergumulan yang berat. Meninggalkan semua kepastian, menghadapi ketidakpastian masa depan. Kemana arah kita sepanjang tahun ini? Mungkin kita bisa mengatakan kita menghadapi ketidakpastian masa depan. Dan ini adalah situasi yang berat sekali. Bagi Abraham waktu itu begitu berat. Semua yang telah dia miliki dengan begitu nyamannya dicabut. Ya, dilepaskan dari akarnya. Ya, diangkat dari tempat di mana dia tumbuh dan berkembang dan menikmati hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham meresponi panggilan Tuhan ini dengan begitu segera. Dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya berhadapan dengan panggilan Allah. Abraham hanya mengatakan bahwa ya, dia pergi. Lalu Abraham pergi meninggalkan kota itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Abraham pergi meninggalkan kota itu ketika umurnya sudah lanjut usia. Umur 75 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu umur 75 tahun apa sih yang mau dicari lagi? Buat kita jemaat barangkali umur 75 tahun itu ya kenikmatan bersama dengan keluarga. Bisa mendengar kabar rekan-rekan kita dalam keadaan sehat. Masih ada waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Pada saat Imlek bisa berkomunikasi. Bisa satu meja dengan keluarga. Barangkali sesederhana itulah impian usia 75 tahun. Tapi Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia tidak meresponi perintah Tuhan itu dengan pembicaraan, dengan kata-kata, tapi dengan satu tindakan nyata. Kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, hamba-hamba Tuhan lain dalam Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan, mengambil waktu untuk berargumentasi dan bertanya atas perintah Tuhan. Musa bertanya, Tuhan kenapa harus aku? Yeremia juga demikian bertanya, kenapa aku? Yunus juga waktu diberi perintah, gak mau langsung segera melakukannya. Tetapi Abraham menjawab firman Tuhan itu dengan tindakan nyata. Keputusan yang diambil oleh Abraham di usia 75 tahun itu adalah suatu keputusan yang berani. Bahkan bisa kita katakan ini keputusan yang tidak wajar. Dari sudut pandang manusia, keuntungan untuk tetap tinggal di negerinya itu lebih banyak daripada keuntungan ketika dia meninggalkan negerinya. Karena dia pergi ke satu negeri, menuju ke satu tempat yang masih samar-samar baginya. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seorang penafsir yang bernama Walter Lamb mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh Abraham ini adalah satu tindakan atas desakan suara Allah. Dengan mandat melakukan satu perjalanan dinas ilahi. Karena desakan yang begitu kuat itu, maka Abraham meresponinya dengan segera dengan satu tindakan nyata. Bapak Ibu, di dalam respon Abraham
terhadap perintah Tuhan untuk pergi menuju satu tempat yang belum diketahui itu adalah satu respon iman. Abraham melihat perintah itu dengan iman. Ia memandang negeri yang Tuhan janjikan itu dengan iman. Ia melihat arah yang akan Tuhan pimpin itu dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham mengenal Allah Yahweh yang berbicara kepadanya itu adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Allah yang mengucapkan janjinya adalah perjanjian yang sah, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Bapak Ibu penafsir juga mengatakan bahwa ketika Abraham mendengar Allah berbicara itu bukan dalam bentuk penglihatan seperti malaikat menampakkan diri, bukan. Dia mendengar suara Allah. Bapak Ibu, apakah Abraham pergi meninggalkan negerinya ini? Tuhan hanya bicara soal masa depan Abraham yang harus dilihat dengan iman. Bukan Bapak Ibu, karena Allah bicara, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan Abraham ini mengawali babak baru dalam perjanjian lama, di mana Allah sedang menggenapi rencananya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ia mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa di dalam satu rangkaian yang disebut dengan history of salvation. Babak baru di dalam perjanjian lama ini menuju masa depan itu adalah sejarah penebusan Allah bagi umat manusia. Ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menikmati keselamatan di dalam Kristus. Itulah maksud Tuhan meminta Abraham pergi meninggalkan negerinya menuju negeri yang akan ditunjukkan. Itu merupakan sebuah narasi, history of salvation. Sejarah penebusan yang sedang Allah kerjakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham melihat negeri yang akan ditunjukkan itu dengan imannya. Dia melihat perintah Tuhan itu dengan imannya. Dia melihat langkah-langkah perjalanan itu dengan imannya. Kota mana, bagaimana situasinya, kenikmatan seperti apa, kapan digenapi janji itu dengan keturunan. Melihat masa depan itu dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi ketidakpastian masa depan kita dalam tahun ini, bagaimana kita melihatnya Bapak Ibu? Kita melihat masa depan kita, arah kita, pergerakan kita, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Kita melihatnya dengan iman Bapak Ibu. Lihatlah dengan iman masa depan kita. Lihatlah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sepanjang tahun ini dengan iman kita. Kemana Tuhan pimpin kita, lihatlah dengan iman. Iman bahwa Allah bersama dengan kita. Iman Allah kita adalah Allah Immanuel. Lihatlah dengan iman bahwa Allah akan campur tangan dalam tiap-tiap momen peristiwa sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengatakan hal ini dalam situasi saat ini buat saya begitu berat sekali. Melihat semua peristiwa yang dialami saat ini dengan mata iman. Melihat dengan iman. Oh Tuhan, betapa sulitnya itu.
Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat masa depan kita, arah kita itu? Lihatlah dengan iman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena semua masih samar-samar. Semua penuh dengan ketidakpastian. Melihat masa depan hidup kita dengan iman, itu hanya bisa kita lakukan melalui doa. Doa memampukan kita melihat masa depan kita dengan iman. Doa memampukan kita melihat masa depan kita, arah hidup kita, perjalanan hidup kita dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang biasa kita lakukan pada saat kita berada dalam situasi yang sulit? Tiba-tiba ada persoalan Bapak Ibu. Saya kira banyak di antara kita dan saya juga seringkali yang tindakan yang pertama kita lakukan adalah call a friend. Kita mengangkat telepon, lalu kita bercerita bla bla bla, dan kita meminta petunjuk, kira-kira menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, orang yang kita telepon itu kita harap bisa membantu kita. Tapi dari pengalaman kita, yang call a friend itu Bapak Ibu, bukankah sangat sering sekali orang yang kita telepon itu tidak memberikan jawaban? Tidak mengangkat telepon kita berkali-kali setelah kita telepon. Kalaupun dia mengangkat, dia memberikan waktu mendengarkan keluh kesah kita. Endingnya biasanya dengan kalimat, sabarlah. Bersabarlah, bersabarlah. Atau juga dengan ending kalimat, aduh saya juga dalam persoalan yang sama. Saya lagi ada masalah ini, mertuaku begini, usahaku begini, istriku begini, suamiku begini. Begitu kompleks kehidupan yang dibeberkan dengan persoalan-persoalannya. Memang sering kita mendapatkan jalan keluar. Tetapi seringkali juga jalan keluar itu tidak memecahkan persoalan, tidak menjawab persoalan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ibaratkan doa itu seperti call a friend, maka pada saat kita berdoa, saat kita mencoba melihat masa depan kita dengan iman kita di dalam doa kita, itu bukan seperti kita call a friend yang gagal memberikan solusi. Tapi kita sedang berbicara kepada Allah, satu-satunya sumber pertolongan kita, pertolongan yang tidak pernah gagal. Dan dengan doa itulah kita mampu melihat sekitar kita ini bukan dengan mata jasmani kita, tetapi melihatnya dengan mata iman kita. Doa memampukan kita melihat persoalan-persoalan dalam hidup kita ini dengan iman bahwa ada pertolongan Tuhan. Mata jasmani kita melihat persoalan besar, tetapi mata iman kita melihat ada kuasa Allah yang akan menopang kita. Masalah yang tadinya sangat menekan kita, tapi pada saat kita berbicara kepada Allah, memanggil Allah dalam doa-doa kita, kita merasakan kebesaran Tuhan dalam doa kita. Dan perlahan-lahan kita bisa memahami persoalan-persoalan itu. Dan kita melihatnya menjadi persoalan yang kecil karena Allah kita Allah yang besar. Doa tidak selalu menyebabkan masalah hilang tiba-tiba. Tapi doa membuat kita bisa merasakan bahwa penyertaan Allah lebih besar ketimbang masalah kita yang ada. Bapak Ibu, seorang yang bernama Charles Spurgeon pernah berkata bahwa doa itu adalah saraf ramping yang menggerakkan otot-otot yang maha kuasa. Doa adalah saraf ramping yang menggerakkan otot-otot yang maha kuasa.
Saraf itu memang sangat rapuh sekali. Tetapi dia bisa menggerakkan otot-otot. Bagi Spurgeon, walaupun kita lemah, kita tidak mempunyai daya apa-apa lagi, tetapi dengan doa kita mendapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Itu bukan berarti kita sedang memerintah Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan sendirilah yang akan bekerja untuk menopang kita saat kita memanggil namanya di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi ketidakpastian masa depan kita pada tahun ini, lihatlah dengan iman. Dan di dalam doa kita mampu melihat semuanya itu dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa depan kita dengan melihat dengan iman, mata iman kita. Firman Tuhan akan menuntun kita satu langkah demi satu langkah. Kalau doa akan memampukan kita, maka firman Tuhan akan menuntun kita satu langkah demi satu langkah. Klise mungkin Bapak Ibu, ya udahlah kita tahu doa, kita tahu firman, tapi kita sering kali mengabaikan kekuatannya. Tuntunan Tuhan satu langkah demi satu langkah disingkapkan di dalam firman-Nya. Abraham ketika diperintahkan untuk pergi Bapak Ibu dan ada janji penyertaan Tuhan, itu tidak berarti tidak ada problem. Ada banyak problem yang dia hadapi. Kelaparan iya, ancaman kematian iya. Tetapi dengan pasti dia terus melangkah, satu langkah demi satu langkah. Dari satu daerah ketemu satu daerah yang lain. Dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Firman Tuhan menuntun dia satu langkah demi satu langkah. Sudah apakah kita merasakan firman Tuhan menuntun kita satu langkah demi satu langkah? Atau logika kita yang menuntun kita satu langkah demi satu langkah? Kita sering kali menganggap bahwa langkah Allah itu terlalu lambat Bapak Ibu. Sementara kita ingin langkah kita itu pasti. Langkah kita hari ini apa, besok apa. Seakan-akan Tuhan menunjukkan langkah hari ini baru 2 bulan yang akan datang. Baru 6 bulan yang akan datang. Bicara soal waktu Allah. C.S. Lewis mengatakan bahwa Allah tidak berada di dalam waktu. Hidupnya itu tidak terdiri dari momen ke momen seperti kita. Dari Januari, Februari. Momen sejak penciptaan nyata sampai momen hari ini Bapak Ibu. Bagi Allah itu merupakan masa kini. Mulai dari penciptaan sampai hari ini bagi Allah itu adalah masa kini. Ia tidak berada dalam waktu. Ia tidak hidup dari momen ke momen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat masa-masa penantian kita itu tidak ada ujungnya. Tapi saat kita belajar mempercayai Allah, Sang Pencipta waktu yang abadi itu, kita yakin bahwa keberadaan kita yang rapuh ini aman di tangannya. Bapak Ibu, karena Allah itu tidak ada di dalam ikatan waktu, hidupnya tidak terdiri dari momen ke momen, sementara kita dari langkah ke langkah, kita perlu Allah yang menuntun kita. Lewat firman-Nya Dia memberitahukan kepada kita, menyingkapkan kita satu langkah demi satu langkah. Ke arah yang kita belum tahu. Di mana akan berakhir tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akan ada banyak peristiwa yang kita alami di tahun 2021 ini udah pasti. Bagaimana kita meresponinya,
bagaimana kita mengatur strategi kita, bagaimana kita merencanakan hidup kita, bagaimana kita mengarahkannya, mencoba mencari penyelesaian dalam persoalan-persoalan yang ada. Kita perlu pimpinan Tuhan satu langkah demi satu langkah. Dan tuntunan satu langkah demi satu langkah itu hanya akan kita temukan pada saat kita memberikan telinga kita untuk Tuhan berbicara. Orang begitu banyak menghabiskan waktunya dengan mencoba memahami teks-teks, berita-berita yang di-forward dari grup ke grup, mencoba mencermatinya dengan baik, menganalisa, mempertimbangkannya, memikirkannya. Kita tahu itu baik, kita sharingkan kepada orang lain. Kadang berita hoax pun kita sering sharingkan, kita bagikan kepada orang lain. Tapi adakah waktu ketika kita melihat firman Tuhan, kita menelaahnya, kita merenungkannya, kita berdoa, Tuhan beri petunjuk lewat firman-Mu ini. Tuntun satu langkah demi satu langkah ke arah yang kami tidak tahu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat perjalanan hidup kita ini dengan iman, maka kita akan tahu sebenarnya tidak ada persoalan yang terlalu besar. Tidak ada jalan buntu bagi anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena bukan kita yang berusaha menyelesaikan persoalan itu. Bukan kita yang sedang berjuang memecahkan permasalahan. Tetapi Tuhan sendirilah yang akan bertindak bagi kita. Itulah iman, Bapak Ibu. Kemana Tuhan pimpin kita? Lihatlah dengan iman. Momen-momen apa yang akan terjadi dalam peristiwa hidup kita ini, lihatlah dengan iman. Dan lihatlah bahwa perjalanan hidup kita ini adalah dalam satu narasi yang sedang dibuat Allah, yaitu history of salvation. Dia sedang mengerjakan sejarah penebusan bagi kita dan bagi manusia sampai hari ini. Jangan lihat momen demi momen itu bicara soal kehidupan kita, soal masa depan kita, soal perut kita, soal deposito kita, soal anggota keluarga kita. Tapi soal rencana penebusan yang Allah kerjakan bagi kita. Kemanapun Allah tuntun kita sepanjang tahun ini, melewati momen apapun itu Bapak Ibu, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dengan iman masa depan kita ini. Bagaimana saya bisa melihatnya dengan iman? Doa akan memampukan kita melihat itu dengan iman. Akan memberikan kepekaan kepada kita melihatnya dengan iman. Firman Tuhan akan menuntun kita melihat masa depan kita dan melangkah dalam masa depan kita ini satu demi satu. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan itulah tuntunan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang bodoh, Tuhan. Yang merasa pintar, yang merasa paling tahu merancangkan masa depan. Paling tahu kemana arah yang baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, melihat masa depan kami dengan iman. Kami tidak tahu bagaimana masa depan kami dalam situasi saat ini. Tuhan, kuatkanlah kami. Bantulah kami ya Tuhan dalam doa-doa kami supaya kami bisa melihat semuanya dengan iman. Tuntunlah kami dalam firman-Mu Tuhan supaya kami bisa melangkah satu langkah demi satu langkah melewati hari-hari kami dalam momen-momen yang ada di depan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yang semua dalam pergumulan, Tuhan tolonglah kami.
Sertai kami dan dengan iman biarlah kami tegap berdiri melangkah dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Terima berkat Tuhan dan sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, lakukanlah firman dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, satu-satunya sumber berkat. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.